Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat tani dimanapun anda kalian berada, jumpa kembali dengan saya Huda Tengah Sapin. Hari ini kegiatannya matun. Sobat-sobat, ini matun itu istilahnya nguai rumput, gulma-gulma yang mengganggu pada tanaman padi. Nah, di sini hama tikus sudah mulai, teman-teman ya. Ini tikus sudah, tadi ada tanda-tanda satu pohon yang sudah dicacah. Ini juga tikus. Nah, itu banyak di sini tikus. Entah bagaimana caranya mengatasi, semua petani bingung ini. Entah sudah mereka buat berbagai macam untuk menangkut tikus. Contohnya seperti itu yang bunyi-bunyi. Nah, sama itu dibuat untuk katanya sih menakut-nakuti, jika kena angin kan dia bunyi. Nah, tuh. Nah, ini lagi tikus. Ini jenis padi serang ya. Di sini ini pemupukan menggunakan pupuk cair merek Bionasa dengan ditambahi larutan yang saya buat di sebelumnya tadi. Nah, hasilnya jumlah anakan maksimal ya. Ini segini. Jumlah anakan sudah tidak diragukan lagi. Jadi ini sedikit sekali saya menggunakan pupuk Posca hanya untuk tambahan saja. Yang mana satu petak ini sekitaran cekal 50 ru. Ini saya tambahi Posca 8 kilo. Yang ini menggunakan pupuk cair murni dan ada tambahan Posca. Hasilnya pun juga lumayan, jumlah anakan masih sebanding lah dengan yang tadi. Intinya bahwa semuanya itu bagus, asalkan bagaimana proses pengerjaannya. Nanti kita bandingkan dengan menggunakan pupuk kimia murni, hasilnya kayak gimana. Yuk kita tengok yang lain. Ini miliknya tetangga yang menggunakan pupuk urea terlalu banyak ya teman-teman. Nah, ini banyak daun-daun yang memerah. Ini biasanya kebanyakan unsur N kalau saya cermati, menurut saya. Memang sih padinya warnanya, daunnya hijau ke hitam-hitaman dan melambai-lambai, tapi di ujungnya tiang bendera itu, daun bendera itu agak kekuning-kuningan, agak gosong istilahnya. Itu yang saya kurang. Nah, ini saya menggunakan murni pupuk cair. Untuk daunnya juga hijau, tidak ada yang gosong istilahnya, memerah atau ujungnya.
coba dengan ditengok, tapi kelemahannya cuma satu, daunnya dia tidak bisa melambai-lambai, cuma ngececeng alias kaku, tapi dia tetap sehat, hijau, dan jumlah anakannya coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31. Ada 31 anakan. Ini bagi saya itu sudah cukup. Ini hanya menggunakan pupuk cair yang saya lakukan penyemprotan tiap 7 hari sekali, dan hasilnya pun tidak jauh atau tidak kalah dengan yang menggunakan pupuk kimia. Kita sambil menonton, sambil mengamati apakah tanaman itu sehat atau enggak, kita bisa mengamatinya sendiri. Ini alhamdulillah gulmanya tidak begitu banyak, karena yang sebelum penanaman kemarin saya menggunakan obat pratumbuh, dimana untuk bibit-bibit gulma itu tidak mengurangi lah jumlahnya bibit untuk tumbuh. Ini anak keong emas telur, kita hancurkan saja. Sebenarnya keong emas kalau udah umuran segini itu sudah tidak berpengaruh, tapi jika ketika habis tanam itu bisa patah batang padi dimakan keong emas. Ini banyak yang kosong yang dulu dimakan keong emas, tidak sempat nyulami. Jenis padi saya beras merah, menggunakan sama dengan menggunakan pupuk cair. Semuanya saya menggunakan pupuk cair, hanya yang sebagian itu saya tambahi dengan Posca gitu aja. Ini beras merah, berasnya sampai sana. Ini alhamdulillah lumayan subur. Jumlah anakannya juga lumayan, hampir sama dengan yang jenis wirang tadi. Tapi banyak sekali ya. Ini yang merah itu tikus. Ini juga masih beras merah. Ya, semoga saja bisa panen dengan selamat, karena di sini banyak hama tikus. Ini masih baru.
dan saya benar-benar tertolong dengan obat pratumbuh yang saya semprotkan sebelum ditanam. Kalau kita amati daunnya ini hijaunya tidak pekat ya sobat, daunnya tidak begitu melentur tapi juga tidak apa, asalkan jumlah anakannya banyak dan padinya sehat. Pasti hasilnya juga alhamdulillah. Nah, ini jumlah anakan padi beras merah umur 36. Kalau sudah seperti ini biasanya jarang petani mengunjungi sawah karena sudah rumput-rumput biasanya sudah kalah dengan tanaman padinya yang tinggi. Hanya saja cuma berjalan menengok lah istilahnya gitu aja. Ini untuk persiapan bunting kalau istilahnya padi. Nah, nanti tanda-tanda gejala ataukah untuk mengantisipasi. Nah, ini sudah ada lembing. Ini kok lembing, itu walang sangit. Nah, ini tanda-tanda biasanya kalau walang sangit itu ini cepat dibasmi sebelum dia bertelur. Untuk seumuran ini biasanya padi itu penyakitnya kalau tidak potong leher, kresek, itu saja untuk mengantisipasinya. Tapi banyak sekarang obat-obat kimia yang beredar di pasaran, jadi tidak usah khawatir, tinggal kita bagaimana mengamati tanda-tanda potong leher atau tanda-tanda kresek itu. Oke, sekian video dari saya. Kita lanjutkan untuk proses berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.